Dan Anies tampaknya tidak mau nurut untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Sebagai pemanis saja saat ini, jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat? Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Aufsin. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum juga mengumumkan siapa sosok yang bakal diusung di Pilkada Jakarta. Di acara pengumuman bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tahap 3 PDIP yang dilangsungkan hari ini, Megawati belum memberikan kepastian apakah akan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno. Padahal sudah beredar foto Anies sungkem dan juga mengenakan batik merah, bahkan berpose dengan Rano Karno. Dengan belum dideklarasikannya Anies Rano Karno, apakah ada kemungkinan Megawati memilih sosok lain di Pilkada Jakarta? Ini kita akan membahasnya bersama pengamat politik Citra Institut Bang Efriza yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo Bang Efriza, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Tribun News, Selamat Tribuner, malam. dan Tribun Non Fokus dan Batini. Baik, ini terima kasih sebelumnya Bang Efriza sudah bergabung dengan kami di Tribun On Fokus hari ini begitu. Bang Efriza ini sebagai pengantar, belum diumumkannya sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Apakah ini artinya PDIP besar kemungkinan tidak akan mencalonkan pasangan Anies Rano Karno? Mengingat ini besok sudah dimulainya pendaftaran Pilkada begitu. Iya, kalau berbicara soal kans Anies untuk diajukan oleh PDI Perjuangan, tentu ada banyak hal yang kita harus lihat. Yang pertama adalah pemegang hak prerogatifnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua, tentu harus dilihat dari rekam memori bagaimana PDI Perjuangan dikhianati oleh Pak Jokowi maupun dikhianati oleh Pak Gibran Raka Buming Raka yang sudah diusung, yang sudah dikader. Sementara yang ketiga, Anies Baswedan ini tidak pernah diusung oleh PDI Perjuangan. Satu itu. Yang kedua, Anies Baswedan ini adalah rivalnya di 2017. PDI Perjuangan sebagai oposisi, Anies yang mengalahkan Ahok. Dan berikutnya, Anies yang menggunakan isu identitas yang sangat berbeda dengan PDI Perjuangan, yang sangat nasionalis. Yang berikutnya adalah soal Anies bukan kader PDI Perjuangan. Sementara waktu Ahok, fenomenanya presidennya adalah selalu dijaketkan dulu untuk DKI Jakarta ya, dijaketkan dulu sebagai kader PDI Perjuangan. Dan memori kelam waktu mengusung Raka Buming Raka ataupun Gibran dengan Pak Jokowi ini masih melekat sekali. Maka ini tentu akan menjadi bola liar dan tentu akan disikapi oleh PDI Perjuangan. Dan yang terakhir adalah Anies ini berbeda nasib dengan Airin dan Ade Sumardi yang memang diusung walaupun bukan kader PDI Perjuangan, walaupun dia masih sebagai kader Golkar, tapi ada tapinya. Tapinya apa? Bahwa Airin Ade Sumardi sudah dideklarasikan sejak awal. Sehingga PDI Perjuangan malah khawatir kalau proses batalnya Airin tidak diambil dan Airin adalah dinasti politik. Sedangkan Anies ini kakinya tidak bisa dipegang, ucapannya tidak bisa dicengkram ataupun ucapannya bisa diyakini oleh PDI Perjuangan. Dan berikutnya, terakhir, ada fenomena Anies ditinggal Nasdem, PKB, ditinggal oleh PKS. Dan ini tentu menjadi catatan bagi PDI Perjuangan untuk mengajukan Anies. Seperti itu Mbak pembukanya. Ya, baik. Dengan catatan-catatan yang seperti itu, dengan ada kemudian eh, catatan dari Pak Jokowi, Mas Gibran, seperti itu, apakah nantinya memang Anies ini sendiri tidak dilirik akhirnya oleh
PDIP sendiri, Bang? Ya, kalau melihat 2 jam yang lalu, sekarang lebih dari 2 jam pastinya, sudah beredar, diumumkan oleh Pak Jarod, walaupun keputusannya nanti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai hak prerogatif beliau, hak tunggal beliau, tentunya PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa yang maju adalah Pramono Anung dan Rano Karno, bukan Anies dengan Rano Karno. Dan ini yang terjadi. Dan apa yang dimaksud dari pernyataan ini? Saya melihat bahwa pernyataan ini juga korelasinya dengan pernyataan dari Ibu Megawati yang marah saat ia ada kader Banteng yang memakai seragam mendukung Anies dan Ibu Megawati sampai berkata, sejak kapan harus memakai baju partai yang menyimpulkan atau mensimbolkan seseorang calon. Kalau mau, ngomong dong ke saya. Itu pernyataan Ibu Megawati. Yang kedua, bisa nurut atau tidak. Dan Anies tampaknya tidak mau nurut untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Dan Anies pun juga punya kans nanti di 2029. Artinya, catatan memori Anies yang membaleo terhadap pertama Prabowo, yang kedua terhadap Demokrat, dan bisa jadi balelo lagi terhadap PDI Perjuangan. Jadi kalau saya lihat memang benar apa kata Ganjar bahwa yang harusnya diajukan oleh PDI Perjuangan adalah kadernya sendiri. Singkirkan Anies, abaikan Anies. Karena PKS saja sudah berani menyingkirkan Anies, mengabaikan Anies. Kecuali Anies mau jadi kader PDI Perjuangan. Itu garansi yang harus dipegang. Karena seperti kata Bu Megawati, mau nurut atau tidak. Tapi tadi Anies Baswedan sendiri tiba-tiba mengunggah foto atau beredar foto sudah memakai baju batik merah, kemudian sungkem dan juga berpose dengan Rano Karno seperti itu. Apakah itu belum menunjukkan bahwa Anies sebenarnya sudah siap untuk ke PDIP begitu, Bang? Ya, sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, Hmm. tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Oke. Tapi jika kemungkinan kemudian Anies untuk tetap maju, ingin maju ke Pilkada Jakarta, kemudian mengatakan, oke saya akan siap masuk di PDIP begitu. Apakah itu ada kemungkinan begitu, Bang? Iya, kalau Anies masuk, saya rasa inilah kesempatan PDI Perjuangan. Untuk apa? Ia menggantung Anies sampai 29 Agustus nanti di last minute seperti Ahok, tapi tidak bisa masuk di sebagai kader PDI Perjuangan. Anies ini harus menunjukkan bahwa ruhnya dia adalah ruh partai PDI Perjuangan. Hmm. Ruh dia adalah banteng. Jangan sampai banteng ini cuma ditunggangi oleh Anies. Dan beda Anies dengan Airin yang tadi saya katakan. Airin sudah dideklarasikan. Kalau Airin dibatalkan, Airin ini adalah dinasti politik. Sementara Anies adalah persorangan. Sementara Anies karyanya juga pro kontra, kemenangannya juga pro kontra, kalau tidak keselio lidah, Ahok, dan juga kalau kita berbicara kemenangan Anies di Pilkada juga karena membawa isu identitas. Dan yang ketiga, Anies buktinya kalah diajukan sebagai capres, padahal sudah mendesain seperti layaknya Pak Jokowi. Artinya kalau dihitung-hitung, buat apa mendukung Anies yang secara real masih mewahan Ahok. Ahok tidak diperhitungkan, tapi di nomor 2 posisi elektabilitasnya. Sementara Anies yang begitu banyak dinamikanya, yang begitu banyak personal branding untuk menaikkan posisi tawar Anies, tapi Anies malah ditinggalkan oleh PKS karena tidak bisa untuk menuruti PKS mencari kursi 4 lagi. Tidak bisa dituruti oleh Anies. Anies pun juga ditinggalkan oleh Nasdem. Anies ditinggalkan oleh PKB. Artinya, kalau PDI Perjuangan mengambil Anies cuma karena elektabilitas tidak bisa menjaketkan, maka PDI Perjuangan menjatuhkan marwah PDI Perjuangan. Sementara Ahok saja bisa dijaketkan. Kenapa Anies tidak? Dan apa elektabilitas Anies? Anies itu kalau dihitung elektabilitasnya besar itu karena dikatrol oleh PKS dan isu identitas. Contoh awal, Anies itu kalah dengan Dahlan Iskan di konvensi Partai Demokrat. Artinya, Anies ini
tidak ada apa-apanya ketimbang dibandingkan dengan Ahok, apalagi dibandingkan dengan Jokowi, dan juga dibandingkan dengan Gibran. Maka saya merasa bahwa kalau digantungnya Anies hanya untuk sensasi belaka, malah salah besar PDI Perjuangan kalau tidak bisa menjaketkan merah Anies dan melabeli Anies bahwa Anies adalah PDI Perjuangan. Jangan lagi Anies dikait-kaitkan dengan Islam kanan maupun Anies dikaitkan dengan PKS. Karena ini adalah harga diri partai secara organisasi. Dan presiden ini jangan sampai memalukan PDI Perjuangan. Dulu Ahok bisa yang calon persorangan, mengapa Anies tidak bisa? Sementara Anies adalah calon yang terbuang, calon yang tidak punya perahu, calon yang tidak diperhitungkan oleh partai politik, calon yang bersyukur berkah hanya karena putusan MK semata. Ya, tapi ini banyak pihak yang kemudian mengatakan nih kalau bukan Anies PDIP tak akan menang melawan Kim Plus begitu Bang. Ini apakah Bang Efriza setuju dengan pernyataan ini begitu? Ya, kalau bukan Anies, saya rasa saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Karena ada Ahok kok, dan kemudian ada Pramono yang bisa diduetkan, dan kemudian ada Rano Karno. Rano Karno bagaimanapun, walaupun dia pernah menjadi gubernur, dia pernah menjadi wakil gubernur di Banten, bagaimanapun Rano Karno ini dikenal di DKI Jakarta. Rano Karno punya ilmu pemerintahannya dan dia juga, saya akui, dia lulusan di kampus kami, Stipan, dan saya rasa itu adalah suatu hal yang baik ya. Dan ini adalah suatu hal yang menarik gitu loh. Kampus dulu saya di sana mengabdi ada Rano Karno dan tentunya Rano Karno ini adalah posisi siapapun kenal dengan Sidul. Siapapun juga suka dengan Sidul, cinta dengan Sidul, dan dia masih wajahnya Jakarta. Sementara Pramono Anung ini adalah tipikal pemerintahan. Dan saya rasa negosiasi terhadap pemerintahan juga menarik. Bahkan akan menarik kalau misalnya PDI Perjuangan berani mendukung Ahok, malah misalnya Ahok dengan Rano Karno misalnya. Itu akan lebih menarik saya merasa. Dan jangan khawatir juga bahwa PDI Perjuangan dilawan dengan Kim Plus. Karena bagaimanapun orang sedang memperhitungkan Ridwan Kamil. Apa perhitungannya? Karena kesalahan komunikasi Ridwan Kamil ketika ia berbicara bahwa kalau tinggalnya di PIK, maka kerjanya di PIK, hidupnya di PIK, ngafenya di PIK. Dan ini menjadi sebuah bentuk kesewenang-wenangan. Sementara orang menyatakan harusnya Pak Ridwan Kamil ini, ya mencalonkan dirinya di Jawa Barat dong. Karena Ridwan Kamil itu bukan dari DKI Jakarta. Ridwan Kamil tidak ada penjelasan bahwa Ridwan Kamil ini memang orang yang sangat dekat dengan Jakarta. Malah ini sewenang-wenangannya Ridwan Kamil dan saya rasa Ridwan Kamil dengan Ahok pun elektabilitasnya kalah. Ridwan Kamil dengan Rano Karno pun saya rasa bisa kalah. Dan ini adalah suatu hal yang saya melihat ini adalah kesempatan bagi PDI Perjuangan untuk membuktikan kalau kemarin 2017 dia kalah cuma karena isu identitas, bukan karena pesona Anies, bukan karena keberhasilan Anies, bukan karena program Anies yang mewah, tapi karena keseleo lidah dan isu identitas dari Ahok. Kalau tidak, saya yakin PDI Perjuangan bisa jadi masih memegang posisi sebagai gubernur DKI Jakarta dan Anies tidak punya kans untuk itu. Dan inilah yang dibuktikan dan ini yang saya rasa harus diingat juga kenapa Ganjar tidak mau Anies. Karena ideologinya berbeda, jangan dipaksakan. Yang kedua, kenapa Ganjar tidak mau? Karena Anies ini kompetitornya Ganjar di Pilpres. Masa kompetitornya malah dibesar-besarkan oleh PDI Perjuangan dan nantinya malah didorong sebagai capres PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan adalah oposisinya. Ini artinya pragmatis PDI Perjuangan terlalu menjatuhkan harga diri dan marwah dari PDI Perjuangan. Dan bahkan saya merasa ini waktunya kawan-kawan Anies, relawan Anies membuktikan Anies itu bisa apa kalau tanpa PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan harus membuktikan Anies itu walaupun ada berkahnya MK, tidak akan pernah bisa
didorong oleh partai politik. Kalau tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, itu yang harus dikuatkan oleh PDI Perjuangan. Bukan malah lemah dengan karena elektabilitas Anies, bukan malah lemah karena melawan Jokowi. Yang ditakuti oleh Jokowi bukan Anies, tapi PDI Perjuangan. Buktinya, Anies bisa ditinggalkan oleh Sohibul Iman atau Aman yang sudah dideklarasikan oleh PKS. Ini membuktikan Anies tidak punya kekuatan, baik sebagai personal maupun jangan-jangan logistiknya. Dan yang ketiga, kekuatan mayoritas dukungan masyarakat. Ini Anies tidak punya. Begitu. Nanti ini kan tadi Bang Efri juga sudah beberapa kali menyebut PDIP juga punya kader yang kuat begitu. Jika nantinya PDIP benar-benar tidak mengusung Anies dan akan mengusung Pramono Anung Rana Karno gitu. Apakah pasangan itu nantinya akan kuat untuk melawan suara Ridwan Kamil Suswono, Bang? Iya, kalau berbicara antara Pramono dengan Rano, saya merasa lebih baik Rano dengan Pramono. Kalau Pramono melawan Rano, ini dianggap adalah sebuah bentuk posisi tawar PDI Perjuangan untuk terus berhubungan dengan Pak Jokowi, terus berhubungan dengan Prabowo Gibran. Artinya kenapa? Karena Pramono itu masih identik dengan pemerintahan sekarang. Pramono masih bagian dari pemerintahan sekarang. Artinya hubungan ini masih hubungan bersifat negosiasi. Hubungan ini masih bersifat hubungan yang walaupun ada kompetisi, tapi kompetisinya masih kompetisi yang sehat. Kompetisi yang masih membuat wajah Pak Jokowi tidak merah meradam. Kompetisinya masih membuat Pak Jokowi merasa bahwa siapapun yang menang, wajah pemerintahan tetap ada di dua pasangan itu, baik Anies, mohon maaf, baik Ridwan Kamil maupun Pramono Anung, dan bahkan dengan calon independen pun masih punya wajahnya pemerintahan karena dianggap desain sebelum terjadinya berkah putusan dari MK. Jadi saya merasa PDI Perjuangan harusnya mengganti Pramono yang berada di Jawa ditaruh sebagai wakil. Pramono yang mengerti pemerintahan ditempatkan sebagai wakil. Walaupun kita tahu track record Pramono Anung ini adalah track record sekjennya PDI Perjuangan. Pramono Anung ini begitu hebat, begitu loyal terhadap PDI Perjuangan, tapi kalau saya melihat lebih baik Rano yang ditaruh di sisi ini, karena Rano bagaimanapun pernah menduduki posisi gubernur di Banten, walaupun karena Ratu Atut di penjara. Dan ini adalah kans penting bagi PDI Perjuangan untuk merubah posisinya. Rano itu adalah bukti Indonesia, bukti Rano Karno adalah seorang aktor yang bagus, seorang yang dicintai di Jakarta, dan bahkan Rano Karno ini akan mensimbolkan pertarungan menarik. Apa pertarungan menarik? Antara Jakarta melawan Jawa Barat. Antara Jakarta sebagai orang Jakarta melawan pendatang, yaitu Ridwan Kamil. Ketimbang Pramono yang memang berada di Jawa, dan Jawa Timur tepatnya sempat diisukan, dan kebayang kalau seandainya Rano Karno yang ditempatkan sebagai wakil, lagi-lagi Rano Karno hanya diambil efek elektoralnya. Sementara kinerjanya Rano Karno, jangan-jangan penilaian PDI Perjuangan hanya cukup sampai wakil, tidak pernah layak menjadi gubernur. Dan ini adalah sebuah bentuk presiden buruk kalau penempatannya salah. Tapi ini bisa menjadi negosiasi antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan ketika wajahnya adalah Pramono Anung yang di depan. Dan kekuatan PDI Perjuangan saya yakin loyal kalau memang Pramono Anung karena bekas sekjen dari PDI Perjuangan dan sangat dekat dengan PDI Perjuangan. Ya. Berarti menurut Bang Efriza sendiri dengan pencalonan Pramono Anung Rano Karno ini akan lebih menguntungkan ketimbang mengusung Anies dan Rano Karno ya Bang. Dari tadi dilihat dari eh, sisi negatif karena
apa namanya perjalanan Anies yang kemudian membelot seperti itu. Iya, kalau lebih menguntungkan, kalau untuk potensi kemenangan, tentu Anies bisa jadi. Banyak yang bilang akan menang karena dia petahana. Tapi kalau berbicara menguntungkan secara organisasi, jelas PDI Perjuangan harus berani mengambil sikap. Ini untuk organisasi. Tidak ada lagi pengkhianatan. Tidak ada lagi kesempatan banteng ditunggangi. Dan beda Anies dengan Airin. Airin bukan nunggangin PDI Perjuangan. Tapi Airin dari awal memang bekerja sama dengan PDI Perjuangan, hanya dibatalkan oleh Golkar. Makanya PDI Perjuangan mendorong Airin. Dan Airin punya kekuatan untuk meningkatkan posisi tawar dari PDI Perjuangan di Banten. Tapi kalau Anies, belum tentu PDI Perjuangan mendukung Anies, kemudian efek elektoralnya akan mengikuti PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Belum tentu. Bisa jadi Anies ini semakin dekat dengan PDI Perjuangan ini hanya untuk ditunggangi. Tapi yang benar-benar didekati oleh Anies adalah PKS. Karena PKS adalah nomor satu di DPRD DKI Jakarta. Jangan sampai mereka bersatu dalam selimut, tapi berbeda di luar kamar, dan ini berbahaya. Dan inilah yang terjadi. PKS jangan-jangan memang berharap Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Anies punya kesempatan, dia bermain sendiri tapi dia masih non-partai dan dia dibesarkan, dia kemudian terpilih, dan kemudian PKS sudah dapat jatah menteri, dapat pula jatah wakil gubernur, dan juga non-partai yang dianggap layaknya seperti kader PKS adalah Anies, dapat pula jadi gubernur. Apa tidak menguntungkan bagi PKS? Bisa jadi PKS akan tertawa dan merasa paling bangga. Strategi politiknya berhasil menjerumuskan Banteng untuk ditunggangi oleh Anies Baswedan. Kalau sampai ini terjadi, Banteng berarti tidak sadar. Dan Banteng masih berarti, kalau bahasa kami ya, sering memplesetkan PDI Perjuangan, PD-nya gede, IP-nya kecil. Dia tidak tahu bahwa sedang ditunggangi oleh Anies, sedang dikerjai oleh PKS. Siapa yang dapat untung nantinya? PKS, Anies, relawannya, dan orang-orang Islam kanan. Dan ini malah menunjukkan PDI Perjuangan terjebak. Dan menunjukkan lagi-lagi PDI Perjuangan tidak berhitung dengan cermat. Dan ini di 2024, jangan sampai kekalahan PDI Perjuangan ini besar. Sudah kalah dari Gibran, sudah kursinya hilang, persentasenya turun sebesar 2,4 atau 2,6%, kemudian malah mendukung Anies, membesarkan Anies. Sementara kadernya sendiri yang begitu banyak dicuekin, diabaikan. Sementara Anies pun tidak lebih keren ketimbang Rano Karno. Karena Rano Karno bagaimanapun sudah dikenal di DKI Jakarta. Sementara Anies, siapa yang mengenal selain dia bekas dosen atau rektor? Siapa yang mengenal Anies selain ia dekat dengan PKS, isu identitas? Dan saya merasa ini kesempatan PDI Perjuangan membuktikan wajah PDI Perjuangan harus berdasarkan marwah kader. Anies mau diusung oleh PDI Perjuangan, harus menjadi kader PDI Perjuangan. Jika tidak, Anies bisa ditelikung, Anies bisa ganti jaket, Anies bisa tetap berselimut bersama dengan PKS. Ya. Bang tadi kan sempat Bang Efriza mengatakan kalau soal kemenangan ini potensinya sebenarnya lebih besar Anies Rano Karno daripada Pramono begitu ya. Ini jika nanti memang kemudian akhirnya PDIP mengusung Pramono Anung Rano Karno, strategi apa yang seharusnya dilakukan PDIP untuk mengalahkan Kim Plus begitu yang sekarang partainya saja sudah ada 12 partai begitu yang bergabung. Ya, tentu kalau Pramono Anung dengan Rano Karno, walaupun dia secara keuntungan kurang menguntungkan, tapi strategi politik Anies dengan Rano Karno itu lebih terbuka, lebih terlihat. Bisa jadi Anies itu akan dapat diketahui oleh Gibran cara mengalahkan Anies, karena Gibran pernah mengalahkan Anies Baswedan.
Dan Ridwan Kamil pun tahu bagaimana cara menjinakkan Anies karena bagian tim sukses. Sementara kalau Pramono dengan Rano, racikannya bisa jadi baru, efek kejut. Dan bahkan ketika Anies tidak ada di dalam kontestasi, ini adalah hal menarik. Apa hal menariknya? Bagaimana PDI Perjuangan menarik pendukungnya Anies, menarik suaranya Anies. Dan ini malah menjadi suatu hal yang menarik. Karena apa? Karena di sana jelas bahwa Ridwan Kamil pun akan berusaha menarik. Dan di sini tentunya ada isu-isu yang bisa dimainkan oleh PDI Perjuangan. Termasuk bagaimana PDI Perjuangan menunjukkan hasil kerjanya, baik dari pemerintahan Jokowi maupun Ahok, bisa kembali dirancang misalnya. Kemudian ia juga misalnya bisa berkelindan dengan masyarakat. Bagaimana caranya isu-isu di DKI Jakarta itu ditampung, misalnya soal stunting, soal sekolah, ataupun soal banjir, kemacetan, dan ini semua masih bisa diramu dengan baik. Tapi kalau Anies yang dipegang belum tentu bisa diramu dengan baik, karena kita harus tahu Anies itu jago di mulut, jago komunikasi, tapi gagasannya kurang bisa diimplementasikan. Bahkan gagasannya kurang bisa dirasakan manfaat besarnya oleh masyarakat, kecuali pro dan kontra. Dan ini yang harus benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai menjadi oposisinya Anies, PDI Perjuangan tahu Anies dan selalu menyatakan bahwa Anies itu pandai berkata-kata saja, seperti banjir yang mengantri air ke bumi misalnya atau ke tanah, dan mengapa PDI Perjuangan malah mendukung? Jangan-jangan nantinya Anies ini dapat dikalahkan oleh Ridwan Kamil dengan fakta nyata dari PKS yang sangat tahu detailnya Anies. Dan jangan-jangan Anies ini juga membuat masyarakat itu kabur. Karena apa? Pro kontra Anies, kegagalan Anies itu masih tercatat bagi masyarakat DKI Jakarta. Contoh terbesar adalah di Pilpres 2024 Anies tidak memenangi wilayah Jakarta. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa Anies ini tidak benar-benar disukai oleh masyarakat. Dan saya rasa malah lebih gampang ketebak apa yang akan dilakukannya. Dan gampang ketebak, gampang dipermainkan. Anies ini banyak kalahnya, Anies ini banyak masalahnya, Anies ini takut melawan DPRD DKI Jakarta yang harus maju melalui Ariza dan segala macam. Malah lagi-lagi Anies itu akan menggunakan teori-teori yang enak di lisan, tapi tidak juga menunjukkan etika Anies yang lebih baik. Seperti waktu akhirnya Anies berhadapan dengan Prabowo dan keluarlah kata endasmu. Dan ini adalah bentuk bagaimana Anies juga sebenarnya tidak terlalu etis. Dan ini adalah gambaran yang harus benar-benar dicermati oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai dia mendukung cuma karena elektabilitasnya besar, tapi tidak benar-benar punya strategi baru yang bisa ditawarkan. Jangan hanya PDI Perjuangan yang malah merubah jaketnya. Yang tadinya tidak suka Anies, tadinya melawan Anies, akhirnya karena elektabilitas besar, akhirnya merasa bahwa Anies ini menarik. Tapi bisa jadi Ridwan Kamil inilah yang menyodok seperti Gibran yang tiba-tiba bisa mengalahkan Anies. Dan ini harus dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Ya. Baik, ini berarti waktunya PDIP untuk membuktikan bahwa mereka bisa dan tidak akan dikhianati lagi begitu ya Bang ya, ke depannya begitu. Iya, dan waktunya PDI Perjuangan membuktikan suara dia nomor 2 adalah dia pemenangnya. Suara nomor 2 kadernya yang diajukan. Suara nomor 2, walaupun PKS nomor 1, tapi PDI Perjuangan penguasa politiknya. Bukan kader-kader comotan, bukan kader-kader non-partai, bukan orang yang hanya elektabilitas besar, tapi kinerjanya masih pro dan kontra. Sudah waktunya. Saya katakan berkali-kali, PDI Perjuangan membuktikan kader mereka adalah yang disekolahkan, yang berhasil, yang patut untuk didorong menjadi calon.
baik itu gubernur maupun presiden nantinya, bukan malah ditunggangi oleh Anies dan kembali lagi dimanfaatkan oleh PKS di gedung Kebun Sirih nanti DPRD. Dan kalau sampai itu terjadi, saya hanya bisa berpesan bahwa PDI Perjuangan kurang paham nilai-nilai ideologisnya, kurang paham ruh-ruhnya PDI Perjuangan, dan bahkan saya ingin memesankan bagaimana pidatonya Bu Megawati mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak boleh visi misinya dibuat oleh konsultan. Jadi, kalau Anies yang diusung oleh PDI Perjuangan, saya bisa katakan bahwa PDI Perjuangan tetap visi misinya dibuat oleh konsultan politik, bukan oleh kader PDI Perjuangan. Karena Anies bukan kader PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Bang Efriza. Ini sudah bergabung dengan kami dan mengobrol soal bagaimana kemudian Pilkada Jakarta nanti akan berlangsung. Nanti mari kita sama-sama menunggu siapakah yang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta selanjutnya. Apakah strategi PDIP yang akan diambil bisa mengalahkan Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono ya Bang? Iya, last minute Mbak, biasanya PDI Perjuangan. Ya, mari kita tunggu begitu ya Bang. Baik, Iya. Tribuners, demikian obrolan saya dengan pengamat politik Citra Institut Bang Efriza. Sampai jumpa di program On Focus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.